Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ovi Muara Hafizah dengan NIM 19075185. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang materi pada pertemuan minggu ke-1 untuk memenuhi jawaban mata kuliah kewirausahaan dalam rangka mengikuti ujian tengah semester dengan Bapak Dr. Nofrion MPD. Baiklah, pada mata kuliah kewirausahaan pada pertemuan ke-1 lalu kita membahas tentang prinsip dasar kewirausahaan yang terdiri dari pembahasan yang pertama tujuan dan manfaat kewirausahaan, yang kedua isu-isu yang terkait tentang kewirausahaan, yang ketiga motivasi kewirausahaan, yang keempat konsep kewirausahaan, yang kelima definisi kewirausahaan, yang keenam syarat-syarat wirausaha, dan yang ketujuh sifat-sifat kewirausahaan. Di sini kita akan membahas satu persatu dari 7 pembahasan tadi. Yang pertama itu tujuan dan manfaat kewirausahaan. Pertama, tujuan kewirausahaan. 1. Untuk meningkatkan kesejahteraan diri sendiri serta masyarakat yang berbeda di sekitar bisnis dengan cara membuka lapangan kerja baru. Seterusnya, membantu dalam memberikan lapangan pekerjaan kepada orang lain sehingga dapat membantu mereka untuk bisa menjadi seorang pengusaha yang mandiri. Yang ketiga, untuk membantu para pembisnis muda untuk berinovasi dan juga berkreasi. Dengan demikian, bisnis yang dioperasikan mereka berkembang dengan maju. Seterusnya, untuk menciptakan satu jaringan bisnis baru yang dapat menyerap banyak tenaga kerja di lingkungan sekitar supaya juga pengangguran dapat berkurang. Seterusnya, untuk mengembangkan dan juga menularkan semangat wirausaha kepada orang lain supaya mereka dapat ikut berpartisipasi dan berwirausaha. Berikutnya, menumbuhkan serta mengembangkan kesadaran wirausahaan yang kokoh, berbagi ilmu dan juga informasi apapun yang berhubungan dengan kewirausahaan, meningkatkan kualitas dalam bentuk inovasi serta kreasi supaya dapat tercipta dinamika dalam kewirausahaan dunia bisnis sehingga kemakmuran bisa tercapai. Poin yang kedua dari pembahasan pertama tadi yaitu manfaat kewirausahaan. Berikut adalah beberapa manfaat dari kewirausahaan tersebut. 1. Pertumbuhan kemampuan manajerial. Salah satu manfaat paling signifikan dari kewirausahaan yaitu membantu untuk mengidentifikasi serta mengembangkan bakat manajerial sehingga seorang wirausahaan dapat menimbang pilihannya, menganalisis pilihannya serta memilih alternatif terbaik. Sepanjang jalan, setiap pengusaha bahkan bisa mempelajari fungsi serta teknik manajerial baru, yang mana hal ini akan sangat membantu untuk membangun keseluruhan kemampuan manajerial terhadap suatu ekonomi. Berikutnya, meningkatkan standar hidup yang lebih baik juga merupakan manfaat dari kewirausahaan itu sendiri, di mana pengusaha nantinya akan meluncurkan produk serta layanan guna memenuhi kebutuhan dan kemewahan pelanggan, walaupun itu bukan barang ataupun jasa umum. Bahkan persyaratan juga dipenuhi untuk pengusaha. Hal tersebut dapat menghasilkan standar hidup yang lebih baik untuk anggota masyarakat. Berikutnya, manfaat dari kewirausahaan ini adalah pembangunan ekonomi. Pengusaha merupakan salah satu peran yang paling penting dalam pertumbuhan perekonomian nasional di negara manapun. Pengusaha ini menjadi percikan yang menyalur api dari pembangunan ekonomi pada suatu negara. Pengusaha tidak hanya mengidentifikasi modal sendiri namun juga akan menarik modal dari pasar. Pengusaha nantinya akan memanfaatkan tabungan ini secara produktif dalam memobilisasi serta mengubahnya menjadi sumber daya yang produktif. Sumber daya maupun modal keuangan yang sudah terkumpul inilah yang menjadi dasar dari penciptaan kekayaan terhadap dunia perekonomian. Berikutnya, pembahasan di sini adalah isu-isu terkait kewirausahaan dan contoh wirausahaan yang berhasil di Indonesia. Di mana isu-isu tersebut? 1. Menangkap demografi generasi milenial. Sekarang, eranya internet, di mana generasi muda menjadi besar konsumen yang lebih banyak. Perusahaan harus melakukan yang terbaik untuk berhubungan dengan konsumen dengan memindahkan pemasaran mereka ke platform digital. YouTube merupakan pemasaran digital lebih mudah diakses di masyarakat. Yang kedua, gaya hidup. Semakin banyak orang yang mengadopsi gaya hidup hijau, tetapi bagi konsumen, gaya hidup sadar lingkungan tidak berhenti pada diet vegetarian dan produk-produk kesehatan organik. Yang ketiga, pembelajaran mesin dalam kemajuan alat industri. Industri kecerdasan buatan terus tumbuh dan akan memiliki dampak signifikan pada ekonomi dunia di tahun-tahun yang mendatang.
Berikutnya, e-komersi akan terus mendominasi. Dalam 4 tahun mendatang, nilai e-komersi global diperkirakan akan mencapai sekitar USD 5 triliun. Seperti yang dilaporkan oleh Statista, banyak pengecer yang memindahkan investasi dan etalasi bata dan mortir ke toko online. Banyak pembuka usaha yang memanfaatkan kekuatan belanja online hanya dengan memanfaatkan media online untuk menghasilkan ratusan juta dalam penjualan. Berikutnya, platform digital terus meningkat. Ketika perusahaan ini memberikan lebih banyak layanan dan opsi kepada pelanggan mereka, permintaan telah meningkatkan platform untuk menangani transaksi keuangan, keamanan, dan kebutuhan perbankan. Berikutnya, setelah isu-isu yang terkait tentang kewirausahaan tadi, ada beberapa tokoh kewirausahaan Indonesia yang memang sudah berhasil. Contohnya di sini adalah Bob Sadino, Reza Nurhilman, Gibran Rakabuming, Nicholas Kurniawan, Ahmad Zaki, Yasa Singgi, Sani, Kamengmau, Hamza Izul Haq. Pembahasan berikutnya mengenai motivasi kewirausahaan. Pengertian motivasi. Motivasi berasal dari kata Latin movere yang berarti dorongan atau gerakan. Yang kedua, pengertian berwirausaha. Menurut Wibowo tahun 2011, wirausaha adalah orang yang terampil memanfaatkan peluang dalam pengembangan usahanya dengan tujuan untuk meningkatkan kehidupannya. Jika dikaji lebih dalam lagi, motivasi tersebut memiliki jenis dan sumber. Menurut Siregar dan Nara tahun 2011, motivasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri individu tanpa adanya rangsangan dari luar. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar, misalnya pembagian hadiah dan faktor-faktor eksternal lainnya yang memberikan daya dorongan intervensi. Motivasi dalam berwirausaha juga memiliki beberapa faktor. Menurut UNO, tahun 2008, 3 faktor yang menentukan motivasi dalam berwirausaha yaitu: yang pertama, keinginan dan minat memasuki dunia usaha. Yang kedua, harapan dan cita-cita menjadi wirausaha. Yang ketiga, dorongan dari lingkungan sendiri. Pembahasan berikutnya adalah konsep kewirausahaan. Sampai saat ini, konsep kewirausahaan masih terus berkembang. Kewirausahaan adalah suatu sikap, jiwa, dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, yang sangat bernilai dan berguna bagi diri sendiri dan orang lain. Kewirausahaan merupakan sikap mental dan jiwa yang aktif dan kreatif, berdaya bercipta, berkarya, dan bersahaja, dan berusaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kegiatan usahanya. Pembahasan selanjutnya mengenai definisi kewirausahaan itu sendiri. Kewirausahaan merupakan sebuah proses dalam pengerjaan serta menciptakan sesuatu yang baru secara kreatif maupun penuh inovasi agar bermanfaat untuk orang lain dan juga mempunyai nilai lebih. Next pembahasan, yaitu syarat-syarat wirausaha. Persyaratan dalam menjadi seseorang wirausaha dinamakan dengan 8K dan 7P. 8K ini meliputi sebagai berikut: ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemauan, keuletan, dan ketekunan, kemampuan dan keahlian, kesempatan yang ada dan digunakan, keteraturan dan kecepatan kerja serta ketaatan atau yang disebut juga dengan kedisiplinan, keberanian mengambil risiko yang menghadapi ketidakpastian, kesadaran sosial dan kemerdekaan. Terakhir adalah kapital dan keuangan. Adapun yang dimaksud dengan 7P adalah pendidikan, pengajaran dan atau latihan, penerangan, penyuluhan dan bimbingan, pengelolaan dan perlindungan serta kepastian hukum, pendekatan strategis, penghayatan hakiki kehidupan, yang terakhir adalah perbankan. Baiklah, pembahasan kita yang terakhir di sini adalah mengenai sifat-sifat wirausaha. Seorang wirausaha harus memiliki sifat-sifat di antaranya: percaya diri, berorientasikan tugas dan hasil, berani mengambil risiko, memiliki jiwa kepemimpinan, keorisinalitas atau keaslian, berorientasi ke masa depan, kerja keras, optimisme, ulet, teliti, kreatif, persuasif, fleksibel, sabar, dan pasti banyak lagi sifat-sifat yang memang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Baiklah, mungkin hanya sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan, dalam